Kisah Para Rasul 16, hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Saya stop dulu di ayat 1. Kita ingat di Kisah Para Rasul 15 itu di dalam pelayanan sebelumnya Paulus dan Barnabas selalu bersama-sama. Tetapi di pembacaan Kisah Para Rasul 15 di situ ada perselisihan antara Paulus dan Barnabas diakibatkan oleh Barnabas yang mau membawa Yohanes yang disebut Markus dalam pelayanan mereka berikutnya, tetapi Paulus tidak setuju. Kenapa Paulus tidak setuju? Karena sebelumnya Markus sudah mereka bawa bersama-sama untuk menolong mereka, membantu mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi Markus di tengah perjalanan di Pamfilia, Markus yang disebut juga Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Supaya kita ingat kisahnya. Dan saat mereka mau diutus kembali untuk melanjutkan pergi meninjau, melihat bagaimana perkembangan saudara-saudara mereka, murid-murid di setiap kota yang mereka sudah sampaikan firman Tuhan kepadanya, Barnabas ingin membawa kembali Yohanes yang disebut Markus. Tetapi di situ Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi itu alasan Paulus menolak Barnabas membawa Markus, sehingga membuat perselisihan di antara mereka. Ada perselisihan yang tajam di antara mereka sehingga akhirnya mereka berpisah. Barnabas terus membawa Pak Markus dan dia pergi berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan mereka berkeliling ke Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi di sini awal Barnabas dan Paulus tidak melayani bersama-sama lagi. Dimulai di situ. Jadi kita bisa lihat juga ya sebelumnya bahwa di dalam perjalanan hidup ada ketidakcocokan pendapat, ketidaksamaan persepsi. Mungkin dari Barnabas bilang ya Markus atau Yohanes sudah pernah berbuat kesalahan, tetapi orang bisa berubah di dalam perjalanan hidup. Jadi kemungkinan itu yang Barnabas pikir sampai dia membawa Markus kembali, bahwa orang bisa berubah di dalam perjalanan hidup. Tetapi dalam hal ini Paulus tegas tidak mau membawa serta lagi karena dia sudah pernah meninggalkan mereka. Nah, nantinya ini kan Paulus baru memulai pelayanannya, masih muda, jadi ada banyak hal yang pertimbangannya masih berbeda dengan Barnabas. Tetapi nantinya kita lihat bagaimana Paulus melakukan pelayanan dan dari waktu ke waktu dia semakin didewasakan. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan Rasul Paulus selanjutnya. Tetapi kita lihat di sini bahwa di Kisah Para Rasul 16, setelah Paulus berangkat bersama dengan Silas pergi ke Syria dan Kilikia, mereka juga datang ke Derbe dan Listra. Nah, di Derbe dan Listra itulah ada seorang murid yang bernama Timotius. Timotius ini ibunya seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Jadi bukan Yahudi yang belum percaya. Yahudi yang percaya Yesus, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, orang Yunani itu kan yang belum percaya kepada Tuhannya. Dan di sini Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus rindu memilih untuk Timotius bisa bersama-sama di dalam perjalanan dengan dia, dan sudah ada Silas tadi ya, jadi nantinya mereka bertiga di situ untuk
berjalan bersama-sama di dalam pelayanan. Nah, Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi. Nah, kita ingat pembacaan di Kisah Rasul pasal yang ke-15 di mana ada pengajaran-pengajaran tentang mereka harus disunat supaya diselamatkan. Nah, ini untuk pelayanan nantinya lebih mudah saya lihat di sini ya, bagaimana supaya nanti orang-orang Yahudi yang mereka akan kunjungi, mereka akan lihat bagaimana perkembangannya, tidak menjadi batu sandungan dalam hal ini tentang sunat menyunat. Jadi Paulus menyuruh menyunatkan Timotius. Kenapa? Karena Timotius mereka semua tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi mereka bisa bilang, oh dia tidak percaya, tahu bagaimana. Nah, itu bagian dari hikmat yang Paulus lakukan supaya nantinya pelayanan mereka tidak menjadi batu sandungan. Jadi Paulus menyuruh menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab mereka tahu, setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi. Jadi perjalanan Paulus, Timotius, dan Silas dimulai di Kisah Para Rasul 16. Kita lanjut, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi kita ingat sebelumnya sudah ada kesepakatan dan keputusan-keputusan para penatua di Yerusalem. Itu di Kisah Para Rasul 15 yang kita sudah baca sebelumnya. Itu dituliskan di Kisah Para Rasul 15, saya baca ulang supaya kita ingat. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, hal ini yang diajarkan, dan juga satu-satunya bahwa hanya saat kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita diselamatkan, kita beroleh keselamatan. Jadi bukan karena sunat hati yang Tuhan mau. Nah, kita lanjutkan. Jadi mereka selalu menyampaikan keputusan yang diambil para nabi dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi jemaat makin diteguhkan dalam iman mereka dan mereka makin bertambah besar jumlahnya bersama-sama. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, dan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saya ulang, tidak ada kata dannya. Saya ulang ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Paulus dengan relasinya dengan Roh Kudus, dia tahu bahwa Roh Kudus mencegahnya untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Paulus sangat dekat dengan Roh Kudus, dengan Yesus. Jadi dia bisa rasakan ya kalau Roh Kudus atau Yesus berbicara kepada dia. Nah, di situ waktu dia mau masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Jadi dia taat kepada perintah itu. Nah, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ini malam-malam dan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini sebuah penglihatan. Dia tidak berencana pergi ke Makedonia, tetapi karena diperlihatkan bahwa ada seorang yang berdiri di sana malam hari di Makedonia, orang Makedonia yang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Panggilan untuk ditolong. Nah, ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi Paulus tahu bagaimana mendengar suara Roh Kudus, bagaimana mendengar suara Yesus di situ. Dengan adanya penglihatan,
untuk minta tolong, dan mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah yang telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita lihat bagaimana cara Tuhan biasa berbicara, tidak langsung bilang Paulus pergi ke Makedonia, tetapi dengan adanya penglihatan itu dia taat dan mereka pergi ke Makedonia. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Filipi itu adalah kota bagian Makedonia. Ternyata Filipi itu bagian Makedonia, dan di sana adalah kota pertama di Makedonia yang mereka kunjungi, di Filipi. Dan itu suatu kota di mana ditempati orang-orang perantauan dari Roma, orang Roma. Nah, di kota Filipi itu mereka tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Jadi ini masih di Filipi mereka ya. Hari Sabat mereka keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan mau membuka hati saat Tuhan pastinya mau terus membuka hati setiap orang, tetapi mau enggak kita membuka hati untuk memperhatikan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-hambanya. Nah, Lydia ini di antara perempuan yang lain, dia membuka hatinya dan dia mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga ayat 15, sesudah ia dibaptis. Artinya setelah dia mendengar firman, dia perhatikan, dia terima bahwa untuk menjadi pribadi yang baru, yang diperbaharui, itu perlu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengakui melalui pembaptisan. Itu yang dilakukan, dan Lydia menerima untuk dibaptis. Ayat 15, dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, bukan cuma Lydia. Lydia dengar dan dia ajak seisi rumahnya, dia dibaptis. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Wow, seorang perempuan di situ, ada banyak perempuan yang berkumpul, tapi hanya Lydia yang memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Paulus dan Silas. Ada juga sekarang kalau saya lihat Timotius ya, atau belum dibawa saat itu. Paulus mau membawa Timotius, tapi sepertinya yang ditulis di sini baru Paulus dan Silas ya. Nanti kita lihat kapan Timotius mulai jalan bareng bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan. Jadi pilihan Lydia memberikan hidupnya untuk percaya sepenuhnya kepada pemberitaan firman dari Paulus dan Silas. Dia mau memberi diri dibaptis dan seisi rumahnya juga mau dibaptis. Wow, satu orang bertobat dalam satu rumah, Lydia bertobat, seisi rumah diselamatkan, seisi rumah dibaptis. Nah, ini pastinya yang kita terus rindukan saat kita mau memberikan diri bertobat. Tuhan janji bahwa seisi rumah akan diselamatkan. Nah, pastinya mereka melihat bagaimana Lydia mempercayai kebenaran firman di sana dan mereka juga memberi diri. Nah, sesudahnya diajak untuk tinggal di rumahnya dan akhirnya mereka tinggal di sana. Ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, tempat yang sama tadi, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi roh tenung di dalam perempuan ini dipakai oleh tuannya. Jadi dia hanya hamba. Dia memperoleh penghasilan besar untuk diberikan kepada tuannya. Dia hanya bekerja kepada tuannya dengan roh tenung itu. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi.
Mereka memberikan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kuasa nama Yesus yang diperkatakan oleh Paulus dengan penuh percaya membuat roh tenung di dalam diri perempuan itu bisa keluar. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi yang sebelumnya memperoleh penghasilan yang banyak dari hambanya perempuan yang memiliki roh tenung ini, tetapi setelah diusir roh tenung itu dari perempuan ini, tidak ada lagi penghasilan dari hamba perempuan ini untuk diserahkan kepada tuan-tuannya ya, sehingga di sini tuannya di sini menjadi marah, tuan perempuan ini, dan menyuruh menangkap Paulus dan Silas dan diseret ke pasar untuk menghadap penguasa. Selalu ya saat Injil diberitakan ada yang dibebaskan, ada selalu usaha untuk menghentikan pemberitaan Injil, memberhentikan perbuatan baik Tuhan melalui hamba-hambanya yang taat kepada Dia. Nah, mereka diseret dan dibawa ke pasar. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, jadi dibawa ke penguasa, ke pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Dibilang lagi mengacau, padahal sama sekali enggak mengacau. Tapi dikatakan mereka mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Mereka pikir Paulus dan Silas hanya dari orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang orang Roma ya, tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi mereka marah dan pakai alasan itu untuk menangkap Paulus dan Silas. Padahal inti dari mereka menangkap dan menyeret Saulus dan Silas itu karena mereka tidak punya lagi kesempatan untuk dapat penghasilan besar melalui roh tenung perempuan itu. Jadi orang selalu pakai alasan membenarkan diri ya, kita lihat. Mereka pakai alasan mencari-cari apa yang bisa membuat perbuatan mereka menjadi benar. Perbuatan mereka dipercaya. Dan yang seperti ini biasanya masih ada pada kita ya, kita selalu mencari pembenaran saat kita melakukan sesuatu, dan ini yang mereka lakukan. Mereka menuduh bahwa Paulus dan Silas mengacau kota dan mereka bilang karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang untuk kita orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22 juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Dialami penderitaan lagi dialami oleh Paulus ya, dia didera, dia diseret, dan Silas juga ikut, pakaiannya dikoyakkan dan mereka didera. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, masuk ke penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ada perintah kepada kepala penjara, jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dapat perintah seperti itu, kepala penjara pastinya taat dari apa yang pembesar kota katakan. Dia menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi ini untuk penjagaan yang sangat ketat. Kepala penjara taat kepada perintah yang dia dapat. Jadi dia masukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara paling tengah. Kalau paling tengah kan paling aman penjagaannya, paling bisa dijaga. Dan bahkan kaki mereka dimasukkan dalam pasungan yang kuat, dibelenggu, jadi nggak bisa lari. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut saat mereka
dibelenggu kakinya, saat mereka dibuang ke penjara, saat mereka didera, mereka nggak sungut-sungut sama Tuhan. Mereka nggak bilang, Tuhan kami sudah memberitakan Injil-Mu, kami memberitakan tentang Yesus, tapi inilah yang terjadi kepada kami. Kami malah didera, kami malah dikoyakkan pakaian kami malah dipenjara. Ini yang kadang terjadi ya. Orang pikir, kalau melayani Yesus, hidup bersama Yesus, enak-enak saja, hidup semua baik-baik saja. Kita bisa lihat bagaimana yang dialami Paulus dan Silas. Saat memberitakan Injil, ternyata masih ada penderitaan-penderitaan daging yang mereka lewati. Ini yang dihadapi. Kalau kita hari ini nggak ada yang tangkap kita, nggak ada yang seret kita, kalau kita mau mungkin membagikan perjalanan hidup dengan Tuhan, atau ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita tersentuh dan kita membagikan, tidak ada yang seret kita, tidak ada yang tangkap kita. Nah, tapi tetap mungkin ada ujian-ujian lain yang kita dapat di dalam hidup saat kita memberi diri kepada Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Paulus pun saat itu mengalami penderitaan-penderitaan yang berat di penjara seperti itu, tapi yang mereka lakukan adalah tetap bersyukur, memuji-muji Tuhan. Bagaimana tidak bisa memuji Tuhan kalau hati mereka sungut-sungut dan marah-marah. Jadi mereka tetap berdoa, mempercayakan Tuhan, nggak marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kami dibelenggu begini? Malah mereka menyanyikan puji-pujian dan berdoa kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarnya. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Akibat dari bersyukur dalam segala keadaan. Paulus bersyukur saat dengan puji-pujian tetap memuji Tuhan, tetap hatinya melihat Tuhan dengan sebagai Tuhan yang baik, melayani Tuhan dengan segenap hatinya, tidak marah-marah, malah bersyukur, dan ucapan syukur membuat gempa bumi yang hebat datang. Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu penjara terbuka dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pintu sudah terbuka, belenggu terbuka, apalagi yang bisa membuat mereka tinggal. Kalau tahanan seperti itu sudah terbuka, biasanya kan langsung kesempatan untuk melarikan diri, kesempatan untuk lari, karena yang terbelenggu sebelumnya ini seperti ada berkat di depannya ini, Tuhan sudah datang menyelamatkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh oleh Paulus dan Silas, kita lihat di sini. Setelah pintu semua terbuka, belenggu terlepas, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ketakutan ini kepala penjara, udah diwanti-wanti, jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dan ini sekarang pintu-pintu penjara sudah terbuka, belenggu sudah terbuka. Dia pikir bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, khususnya Paulus dan Silas. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ini lagi satu bentuk ketaatan dari Paulus dan Silas ya, dan orang-orang tahanan yang lain di sana. Paulus dan Silas tidak lari, tidak pakai kesempatan untuk melarikan diri, untuk lari jauh-jauh dari penjara ini, tetapi mereka tetap ada di sana. Saya percaya pastinya ini Paulus yang selalu mendengar tuntunan Roh Kudus atau Roh Yesus seperti tadi yang kita sudah baca di ayatnya yang ke-7. Pasti ada tuntunan dari Roh Kudus untuk dia tidak lari. Nah, kita lihat di sini ayat 25 itu, tengah malam ini Paulus dan Silas berdoa. Tengah malam itu sendi-sendi pintu penjara tergoyahkan, dan di sana dikatakan bahwa pintu-pintu terbuka itu tengah malam. Jadi kalau mereka lari nggak kelihatan ya, gelap-gelap. Kan kalau siang lebih gampang, kalau siang lebih gampang kedapatan. Tetapi Paulus taat tinggal di sana. Tinggal karena pasti ada maksud Tuhan yang
lebih besar lagi daripada mereka cuma melarikan diri langsung saat itu. Dan inilah yang terjadi, kepala penjara yang mau bunuh diri. Paulus lihat dan dia bilang, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini, jangan takut, kami enggak melarikan diri. Nah, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, karena gelap gulita ya, tengah malam paling gelap itu tengah malam. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Malah kepala penjara yang tersungkur di depan Paulus dan Silas karena dia lihat, kenapa mereka nggak lari nih orang? Sudah terbuka semua pintu tapi tetap ada di sana. Ia menjadi tersungkur. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, dia antar keluar, nggak takut lagi sama pembesar-pembesar kota. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia pasti tahu kenapa sampai Paulus dan Silas di penjara, dan sekarang dia lihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan menyertai Paulus dan Silas sehingga kepala penjara di Filipi itu melihat, sehingga dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya perkatakan ini kepada semua anggota keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita. Percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan keselamatannya, dan hidup Dia juru selamat kita. Percaya bahwa Dia telah mati untuk kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini yang dikatakan Paulus kepada kepala penjara Filipi. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kesempatan lagi untuk menceritakan firman Tuhan. Saat mereka rela untuk tidak lari tadi ya, padahal bisa saja mereka pikir kesempatan nih, nggak ketangkap lagi, tetapi ikut tuntunan Roh Kudus. Karena ternyata Tuhan rindu keselamatan untuk kepala penjara Filipi ini. Dan sekarang mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi dia diantar keluar tadi untuk dibawa ternyata ke rumahnya kepala penjara Filipi. Kalau kita mengerti di ayat 32. Karena sesudahnya mereka memberitakan firman kepada kepala penjara ini dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, pada waktu itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis lagi. Pemberitaan firman memberikan kepala penjara Filipi itu terbuka hatinya, dia memperhatikan firman Tuhan dan dia tidak menyangkal, tidak usah saya dibaptis, saya sudah begini. Mereka mempercayai firman. Dan seperti Lydia tadi, Lydia dan seisi rumahnya, sekarang kepala penjara Filipi dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Di ayat 34 dia baru membawa mereka ke rumahnya. Saya nggak ngerti di ayat 32 ini kepada semua orang di rumahnya. Saya belum tahu bagaimana relasinya ini, tapi di ayat 34 setelah dia membasuh, kepala penjara Filipi itu membasuh bilur-bilur yang luka-lukanya Paulus dan Silas, mereka menerima Yesus, dibaptis, lalu baru di sini di ayat 34 lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Mungkin pembaptisan di satu tempat, dia nggak tahu pembaptisan tengah malam ini Filipi, kepala penjara Filipi di satu tempat, mungkin baru dibawa balik ke rumahnya. Mereka dibawa ke rumah, Paulus dan Silas dibawa ke rumahnya, dihidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Keselamatan terjadi karena Paulus dan Silas yang rela untuk menyangkal diri mereka, rela untuk tinggal di sana sekalipun sudah dibukakan pintu dan belenggu sudah terbuka. Karena ada pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan siapkan. Ada satu keluarga kepala penjara di Filipi itu yang mau menyerahkan diri untuk bertobat kepada Tuhan. Saat kita rela tinggal di dalam kelihatannya penderitaan,
karena Tuhan mempersiapkan untuk satu pekerjaan besar, untuk nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Paulus dan Silas. Nama Tuhan dimuliakan oleh kepala penjara Filipi, dimulai dengan ketaatan dan rela dari Paulus dan Silas untuk tetap tinggal di penjara dan tidak melarikan diri. Nah, kadang kita dalam perjalanan hidup saat kita lihat sudah terlalu berat penderitaan ya yang kita lewati, karena ada hal-hal yang Tuhan sementara siapkan untuk kita keluar dari jalan Tuhan, kita keluar dari rencana Tuhan. Nah, baik kita mendapat kebenaran ini untuk tetap teguh bersabar dalam kesesakan. Kita terus di dalam pengharapan kepada Tuhan, di dalam mempercayai Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini, bagaimana mereka tinggal dan tidak lari, di sanalah membawa keselamatan kepada kepala penjara Filipi dan keluarganya. Ya, Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mereka bersabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, dan bertekun dalam doa, membawa keselamatan kepada orang lain. Nah, Tuhan sementara persiapkan kita masing-masing untuk membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita saat kita mau terus tinggal tidak tergoyahkan dengan mempercayai Dia melalui setiap gelapnya malam yang kita lewati, belenggu-belenggu atau hal-hal lain yang sebenarnya kita bisa saja lari. Kita bisa saja melarikan diri dari situasi yang ada, tetapi karena kita tahu bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Kita tinggal di tempat yang sangat menyesakkan buat kita, tetapi kita tahu bahwa itu adalah ada rencana Tuhan yang besar nantinya. Kita beri diri kita untuk menyangkali diri, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui penderitaan badani yang kita alami, seperti yang Paulus dan Silas alami saat itu. Nah, 35, setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Jadi siang hari ternyata ini pembesar-pembesar kota malah menyuruh untuk melepaskan kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Ternyata mereka memang akan dilepaskan, yang dimasukkan penjara hanya karena kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Cara Tuhan kadang kita tidak mengerti. Cara Tuhan luar biasa. Ada penderitaan yang perlu dilewati karena ada jiwa-jiwa yang Tuhan mau tolong, yang mau Tuhan lepaskan. Dan harus ada yang berani untuk bayar harga dulu, mau menerima cara-cara Tuhan. Paulus dan Silas masuk di dalam penjara supaya nantinya mereka keluar dengan kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dia berkata, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Nah, ayat 37, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Jadi Paulus bilang, kami tidak diadili, mereka langsung tangkap kami, dera kami. Padahal di sini dikatakan mereka juga adalah warga negara Roma, dilemparkan ke dalam penjara. Jadi mereka bilang mereka mau keluarkan kami diam-diam, mau seperti cuci tangan ya, mereka tidak lakukan apa-apa. Paulus bilang tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, ternyata Paulus dan Silas juga orang Rom, padahal tadi mereka pikir bahwa mereka hanya orang Yahudi. Ternyata mereka juga orang Rom, maka takutlah mereka.
Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi ada ketegasan Paulus di sana supaya mereka sadar bahwa mereka melakukan hal yang tidak seharusnya tanpa diadili, langsung mendera orang. Tidak ada alasan di sana. Langsung saja karena dengar pemberitahuan, laporan dari tuan-tuan perempuan yang punya roh tenung sebelumnya. Lanjut, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin. Pembacaan kita para rasul 16 ini, perjalanan Paulus dan Silas dituntun oleh Roh Kudus. Mereka tidak berjalan dengan kemauan mereka sendiri, tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Dan di setiap tempat yang mereka pergi, ada yang dibebaskan. Ada Lydia dan keluarganya dibaptis, ada kepala penjara Filipi. Kita lihat betul banyak orang yang dengar firman Tuhan, tetapi hanya Lydia dan keluarganya yang mau mempercayai. Ada banyak orang yang disampaikan firman juga di Filipi di sana, tetapi hanya kepala penjara dan keluarganya. Mari kita buka hati kita saat kita dengar firman Tuhan, supaya kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya hidup. Firman-Nya berkuasa dalam hidup kita. Nah, kalau kepala penjara Filipi dan Lydia mempercayai dia, mari kita percaya juga bahwa Tuhan sanggup untuk menyentuh seisi rumah kita dengan melalui kehidupan kita yang diubahkan, kehidupan kita yang mau percaya kepada Dia dengan sepenuh hati dan memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan dengan kasih Tuhan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Shalom.